Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama di malam hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau buka hati kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, Dia mengasihi setiap kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu memberkati hidup kita. Buka hati kita bersama, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di malam hari ini. Kita tunduk kepala bersama-sama, kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kasih-Mu kami terima dengan luar biasa yang menopang kami, menyertai kami hingga ada di hari ini sebagaimana kami ada. Semua kami tahu karena kasih kemurahan Tuhan semata. Dan biar malam hari ini waktu kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh kami boleh mengalami Engkau dengan secara pribadi Tuhan memulihkan dan memperbaharui hati serta kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Waktu kami menyanyi, memuji, bahkan nanti kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya sepanjang kami beribadah di malam hari ini, Engkau sedang mengubahkan dan Engkau sedang bekerja bagi setiap pribadi yang membuka hatinya dengan sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami datang kepadamu menyembah, memuji dengan segenap hati kami. Sebab kami tahu Engkau Allah kami yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu menepati perkataannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang dikasihi Tuhan dan menerima kebaikan Tuhan, kita semua berkata, amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang Kau sediakan untuk kami, kami bersyukur Tuhan malam ini. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Mari kita
kita bersyukur saudaraku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari bersyukur, Tuhan baik, Dia setia kepadaku. Tak akan kami lupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepada Tuhan, Kau baik, besar setiamu di sepanjang hidupku Tuhan. Kau baik, selalu baik, sangat baik. Telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari kita angkat tangan kita bersama saudara-saudaraku, bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kau sediakan untuk setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sungguh besarlah kasih setia. Sekali lagi saudaraku katakan, ku selalu bersyukur. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besarlah kasih setiamu.
besarlah kasih setia. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau berterima kasih kepadamu malam hari ini atas semua yang kau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai Tuhan, diperhatikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, sungguh kau baik. Oh, tiada pernah kami lupakan semua yang kau beri. Oh, semua kebaikan penyertaan-Mu, berkat yang kau cukupkan di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, aku bersyukur, ku puji, ku sembah, ku tinggikan Engkau. Hatiku bersyukur, sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih setiamu, kebaikan-Mu dan anugerah-Mu nyata bagiku di setiap langkahku. Oh, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku puji nama-Mu. Haleluya. Aku bermasmur bagimu. Kau Allahku yang setia, Kau Tuhanku yang heran. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hamba-Mu sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun dari kami di tempat ini yang tidak melihat, menerima, mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap kami, tidak ada yang terkecuali, kami pasti menerima kebaikan Tuhan. Kami pasti mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami selalu melihat penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak engkau percaya bahwa engkau disertai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Kau diberkati, kau tak ditinggalkan sendiri, bahkan engkau ditolong tepat pada waktunya. Letakkan kedua tangan di dada malam hari ini.
dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Hiramata syakara maramata karama rama syangkana mata hana mata sikiara parama. Urawata kara lawa syakara lawa. Angkat suara kita bersama-sama saat ini menyembah Dia. Kira mata hana mata syakara lawa. Sangkana mata hana rabara lawa lawa syiki kamata hara labata syakara lawa. Urawa syakara lawa. Urawa syakara labara 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 labara. Syakana mata kara lamara lawa sikiara labara labata syakara lawa. Shigara labara labara labata hana mara labata hana mara labata sangkana mata sikiara pora lamata syara lamata kara lamara labara labara labara. Hira lamara lama syakara labara 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 labara. Ora lama syakara labara labara. Kami diperhatikan sampai hal yang terkecil dalam hidup kami. Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami dan menjadikan kami berharga dan menjadikan kami biji mata-Mu. Oh, dan Engkau mengangkat kami daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Siapakah kami sehingga Engkau sampai hari ini menyertai kami begitu rupa ya Tuhan. Memberkati dengan segala yang ada dalam hidup kami. Oh, betapa hati kami bersyukur malam hari ini. Karena kami tahu kami dicintai oleh Tuhan yang menciptakan semesta ini. Kami dikasihi oleh Bapa di atas segala Bapa. Kirawa syakana mata kana lama sikiara lama 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 lama. Kurawa syakana mara lama. Kuna nata kana lama syana mara lama 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 lama. Syakara bara labara 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 syakara labara labara. Syakara labara 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 labara. Sudah tidak terhitung semua yang sudah Tuhan beri, semua yang baik yang sudah kami terima dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami hanya mau berkata terima kasih banyak. Karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Bahkan saat ini pun Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik yang akan segera kami lihat dalam hidup kami. Rencana-Mu, rancangan-Mu yang selalu baik dan mendatangkan damai sejahtera. Kami mengucap syukur malam hari ini. Sebab kami dicintai oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, diperhatikan Tuhan, diberkati Tuhan. Semua yang berkata amin, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Kau dicintai, kau diberkati, kau disertai. Engkau ditolong, engkau tidak ditinggalkan sendiri. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Kita melangkah tidak sendiri. Yesus menyertai engkau dan saya. Dia tidak pernah melupakan engkau. Dia tidak pernah mengabaikan seruanmu. Dia baik, sangat baik, selalu baik. Dan dia menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya selalu. Dan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Kami angkat kedua tangan kami karena kami sangat bersyukur. Sebegitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sungguh tidak akan pernah kami lupakan semua yang Yesus sudah perbuat. Dan kami percaya yang sedang Kau kerjakan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan segenap imanmu katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Oh, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Lagi katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, ku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, oh, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kan berdiri di tengah badai di dalam kekuatan. Sampai kapan? Oh, ku kan bertahan, karena Yesus. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
berdiri di tengah padang. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Bapak Ibu sendiri katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Ini iman kami kepada Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mulai menyembah dengan segenap hati Bapak Ibu saudaraku. Sungguh Engkau yang menjadi perisai perlindungan kami. Sungguh Engkau kota benteng kami. Oh, Engkau menara keselamatan kami ya Tuhan. Kami kan bertahan karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami kan bertahan karena kekuatan-Mu memenuhi setiap kami. Kami kan bertahan karena Tuhan selalu menghibur jalan kami. Aku percaya hanya kepadamu Tuhan. Aku percaya Kau menyertai-Ku, Kau beserta-Ku. Haleluya. Haleluya. Selamatku dalam Yesus. Dalam Yesus. Aku percaya kepadamu ya Tuhanku, Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Kau berjalan bersamaku, Kau menghibur aku, Kau mencurahkan kuasa-Mu. Aku percaya hanya kepadamu, Juru Selamatku, kekasih hatiku. Aku percaya Kau penolongku, Kau kekuatanku. Uralawa ya syakara labara labara labara. Uralawa ya syakara labara labara labara. Uralama ya syakara labara 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 labara. Di tengah pencobaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, di dalam kesesakan yang sedang kami hadapi, oh, satu hal yang kami mau, yaitu kami percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan menyertai langkah kami. Oh, Tuhan menghibur setiap kami. Bahkan kekuatan yang baru Tuhan berikan buat engkau dan saya Bapak Ibu saudaraku. Berapa banyak hatimu percaya bahwa Tuhan menyertai langkahmu. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku.
Menyembah dari hatimu kepada Tuhan. Menyembah dengan imanmu. Bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudaraku. Ora lava yashaka ralabaralamo. Aku percaya. Aku percaya. Oh, aku percaya. Oh, kepadamu juru selamatku. Kepadamu penolong hidupku. Ya lama yasi. Ora lava yashaka ralabaralabara. Ura la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ura la bara syakara la bara la bara la bara. Terus menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Ura la bara syakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami percaya sementara kami menyembah kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Oh, kami percaya sementara kami menyembah kuasa-Mu memulihkan hati kami. Oh, sementara kami menyembah, Roh-Mu menyembuhkan setiap kami. Oh, sementara kami menyembah, hati kami diperbarui. Sementara kami menyembah, ada kekuatan yang baru memenuhi setiap kami. Oh, ralabaya syakara labara labara labara. Lawaya syakara labara labara labara. Ya lama ya syakara labara labara labara. Ura lawaya syakara labara 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 labara. Ura lawaya syakara labara 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 labara. Ura lawaya syakara labara 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 labara. Ura lama ya syakara labara labara labara. Ura la baya syakara la bara la bara. Ura na lama ya syakara la bara la bara. Ura la baya syakara la bara la bara. Ura la baya syakara la bara la. Ya ra lama ya syakara la. Ura lama ya syakara la bara la. Ura lama ya syakara la bara la. Ura lama ya syakara la. Oh, karena kami percaya Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kami. Tuhanlah yang menggenggam tangan kami. Tuhanlah yang selalu memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Tuhanlah yang selalu menjadi penghiburan kami. Ora lama ya syakara lama. Ora lama ya syakara. Ku kan berdiri di tengah padang. Biar pujian ini menjadi pengakuanmu kepada Tuhan. Sampai kapanpun karena Yesus. Lagi dengan segenap hatimu ku kan berdiri dalam kekuatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Yang Kau berikan, oh sampai kapanpun
ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Angkat kedua tanganmu tinggi. Tuhan berdirimu di tengah badai, di dalam kekuatan. Oh, sampai kapan Tuhan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Satu kali lagi dengan suara yang kuat. Tuhan berdiri, oh di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sampai kapanpun Tuhan bertahan karena Yesus selalu. Katakan sampai kapanpun, sampai kapanpun Tuhan bertahan karena Yesus. Sampai kapanpun, oh sampai kapanpun Tuhan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Lagi katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya. Oh, oh ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, kupuji namanya. Lagi katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya. Sungguh ajaib, amin. Sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus buat engkau dan saya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Lambaikan tanganmu. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Sungguh Allah yang kita
Kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan. Haleluya, perbuatannya yang ajaib. Amin. Dia Allah kita yang ajaib. Percaya, lambaikan kedua tanganmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang ajaib. Kami mau bersyukur malam hari ini, sebab kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Aku berterima kasih. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Bersuka di hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkan-Nya. Hatiku dipulihkan-Nya. Kami berikan korban padamu. Pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Mari kau yang mau bersyukur, lambaikan. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Haleluya. Sama-sama pujikan. Aku berterima kasih. Bersuka di hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Dia mengubahkan Hidupku diubahkan-Nya. Kami bersyukur. Hatiku dipulihkan-Nya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Mari lambaikan kedua tangan. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Mari semua yang rindu bersyukur malam hari ini, angkat kedua tanganmu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan. Kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Oh, rencana-Mu. Rencana-Mu. Haleluya. Siapa yang percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita semua yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah bagi Tuhan kita.
Dia menyertai, Dia memberikan kuasanya, Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Cinta Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Cinta Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Are you ready? Haleluya. Bakatlah banjinya Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah. Katakan, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita karena banjinya Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Siapa yang percaya kita semua lebih daripada pemenang? Amin. Mari bersama malam hari ini kita saling bersautan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama. Haleluya. Tangan banjinya Yesus Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakar banjinya Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, biarlah semua yang bernafas kita memuji Tuhan. Dan malam hari ini ada sukacitanya melimpah bagi setiap kita semua yang percaya. Katakan amin. Mari bersama bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan. Dan percayalah malam hari ini Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan biarlah hati kami mau terus bersukacita kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus sukacitaku. Amin Tuhan.
Yesus kekuatanku. Katakan penolong, penolong dalam kesusahan. Kau sangat terbukti. Lagi katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. pujikan dengan segenap hati. Penolong dalam kesusahan, Kau sangat terbukti. Bersama hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari yang bersukacita, pujikan lagu ini bersama. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. amin. Tuhan penolong dalam kesusahan, Kau sangat terbukti. Lagi katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Engkaulah penolong kami. Penolong dalam kesusahan. Ada mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Sangat Terbukti hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan hatiku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama, angkat tanganmu, katakan hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesuslah sukacita bagi setiap kita semua. Dan biarlah mulut kita terus penuh dengan pujian hanya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi engkau dan saya. Angkatlah kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku, apapun yang terjadi. Amin. Dalam
sukacitaku. Satu kali lagi jemaat katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, kuatkan tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih lagi bersama, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, kuatkan tanganmu, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sekarang waktunya Bapa, kami mendengarkan kebenaran-Mu. Kami menundukkan kepala kami dan kami berdiam. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Bahkan layak sebagai mempelai Tuhan. Berfirmanlah, kuasai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, mari kita dengarkan pujian yang disampaikan sendiri oleh Allah semesta alam. Tentang bagaimana Ia menghargai kita. Mari kita dengarkan bagaimana Ia di tahtanya yang maha kudus tidak terhingga menghargai kita. Dikatakan di dalam Kidung Agung 4 ayat yang ke-7 sebagai berikut. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Thou art all fair, my love. There is no spot in thee. Engkau cantik sekali. Begitu Ia menghargai kita. Dia menganggap kita sebagai mempelainya yang cantik. Padahal sesungguhnya jujur, kita sendiri mengerti bahwa kita tidak cantik. Bukan rupanya, tapi di dalam sini masih banyak yang harus dikoreksi. Tapi Dia di dalam kemuliaannya yang luar biasa, Ia memandang kita. Thou art all fair. There is no spot in thee. Cantik sekali. Ini penghargaan dari Allah yang maha mulia loh. Yang namanya saja tidak berani disebut. Nama itu, nama yang kudus, nama yang agung itu dikenal sebagai hanya Hashem. Nama itu. Orang Yahudi nggak berani kayak orang Indonesia nyebut Yahweh, Yahweh. Enggak. Mereka sopan. Yod, He, Waf, He. Atau Hashem. Nah, Dia yang mulia itu menganggap kita cantik sekali. Menanggapi pujian itu,
kita harus menunjukkan kualitas. Dia sudah menghargai kita luar biasa, kita harus menunjukkan kualitas. Bahwa memang kita pantas untuk dipanggil sebagai mempelainya yang cantik. Kita bertanggung jawab untuk menjaga kecantikan itu bahkan semakin cantik. Bukan hanya lahiriahnya, di dalam sini, inner beauty. Kecantikan yang dari sini, kecantikan rohani kita. Malam ini kita mau pelajari bagaimana caranya kita cantik secara rohani. Ada dua hal yang saya mau perkarakan malam hari ini. Satu, orang yang cantik rohani pasti dewasa. Dewasanya penuh. Dewasa. Kedua, pastilah pribadi-pribadi yang beretika. Orang-orang yang hidup beretika, orang-orang yang hidup dengan santun, dengan baik, bahkan beretika ilahi. Kita bicarakan mengenai ini. Dua. Jadi satu, dewasa. Kedua, beretika. Bagi orang yang sudah dewasa, permasalahan hidup ini bukan lagi soal boleh atau tidak boleh. Dihukum atau tidak dihukum. Dimarahin sama Allah ataukah tidak dimarahin sama Allah. Dikirim ke neraka jangan-jangan ini. Atau tidak dikirim ke neraka. Permasalahan hidup bukan soal itu lagi. Manusia yang persoalannya masih soal boleh tidak boleh itu belum dewasa pasti. Anak kecil di rumah masih perlu dikasih pagar, aturan-aturan, boleh, tidak boleh. Tapi semakin dia dewasa, aturan itu seolah-olah tidak ada, tapi tetap ada. Contoh, saya anak bapak saya. Waktu saya masih muda, bapak saya kasih aturan, Rul, kamu nggak boleh pulang ke rumah lebih dari jam 10, nggak boleh. Mau ada samber geledek, mau ada urusan apa juga, kamu harus pulang jam 10. Boleh ulang tahun, ada teman ulang tahun boleh, tapi pulang jam 10. Saya usahakan supaya saya bisa sampai di rumah. Di umur saya sekarang, saya masih tetap anak dari bapak saya. Dan peraturan itu nggak pernah dicabut. Nggak pernah dicabut. Tapi hari ini saya bebas. Boleh saya pulang jam 4 pagi, jam 5 pagi, no problem. Bapak saya nggak akan bilang gini, kenapa kamu pulang jam 4? Bukannya kamu udah dikasih tahu nggak boleh pulang lebih dari jam 10? Enggak. Justru kalau umur segini, tiap jam 10 saya selalu di rumah. Bapak stres. Kenapa kamu nggak pernah pulang lebih dari jam 10? Nggak ada urusan kah? Nggak ada apa-apa kah? Nah, nanti dimarahin sama bapak. Hah? Segitu ceteknya? Nggak mungkin segitu ceteknya. Bukankah dalam tahun-tahun yang panjang ini kamu kenal bapak sayang? Bukankah harusnya ada kepercayaan di antara kita kan? Sehingga kalaupun kamu pulang malam, bapak ngerti pasti ada sesuatu yang penting yang kamu urus. Untuk orang yang dewasa, bapak akan nganter anaknya perempuan untuk masuk ke dalam perkawinan. Deng, 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 masuk ke dalam perkawinan. Anak yang udah bisa dipercaya. Yang udah gak terikat lagi dalam aturan-aturan. Kemudian dia secara sehat akan hidup, laki-laki dengan perempuan akan hidup bersama-sama sebagai satu keluarga. Nah ketika mereka hidup sebagai satu keluarga, suami istri yang sehat gak akan bikin aturan-aturan yang ketat. Kamu tolong ya, ini udah jam 8. Kamu mau kemana? Nyalain handphonemu supaya aku bisa telepon setiap saat. Aku pasangin aplikasi yang bisa
ngecek di mana kamu berada setiap saat. Ini perkawinan apa itu? Kalau udah dewasa, seolah-olah lepas bebas. Suami seolah-olah nggak ada aturan. Istri juga seolah-olah nggak ada aturan. Tapi dua-duanya mau bersatu. Dua-duanya menginginkan supaya perkawinan berjalan langgeng. Bisa bikin salah, tapi nggak bikin salah. Begitu yang dirindukan oleh Allah dari kita. Sikap kita yang menyenangkan baginya. Kita nggak bikin salah. Kenapa kamu nggak bikin salah? Karena aku nggak mau menyakiti hatimu, Bapa. Aku menghargai engkau. Aku ini mempelaimu. Wah, itu kekristenan. Bukan soal boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nanti Tuhan marah nggak ya? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, perhatikan yang ini. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini mengapa orang dalam perkawinan bisa seolah-olah dilepaskan tanpa aturan. Karena sekarang mereka sudah tidak lagi berpikir mengenai diri sendiri. Mereka udah berpikir untuk menyenangkan pasangannya. Ada hobi yang harus ditinggal. Dulu seneng mancing di laut. 2 hari bisa duduk-duduk di laut, mancing, dapat ikan. Tapi gara-gara udah menikah, sekarang udah gak mancing lagi. Supaya bisa ada di rumah, bisa ketemu sama anak-anak. Semua dilakukan dengan kerelaan. Kalau suami ini tadinya dia senengnya mancing. Terus sekarang dia di rumah. Terus istrinya nanya, sayang, kenapa kamu sekarang di rumah terus? Aku seneng deh kamu di rumah. Suaminya bilang gini, iya mam, karena kamu galak mam, nanti aku dimarahin. Nggak buka kacamata tuh perempuannya. Hah? Gara-gara aku galak? Kamu di rumah gara-gara takut dihukum? Ya ampun, kok bisa begitu? Begitulah Allah memandang kita. Kita dianggap dewasa, sehingga ada kepercayaan. Kemudian, sebagai orang yang dewasa, pasti kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita memikirkan bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Itu dewasa. Itu dewasa. Kayak Paulus. Yang juga nanti dia berkata kepada jemaat di Galatia, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sudah gak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Dia menghidupi cara hidup Kristus. Bagaimana cara hidup Kristus? Tidak untuk dirinya sendiri. Itu. Nah, saya melakukan penelitian terhadap apa yang saya ajarkan malam ini. Saya teliti, saya pergi ke perpustakaan, 2 minggu saya pelajarin. Di sana saya nemukan satu penelitian tulisan dari M.S. Smith mengenai nama-nama dari makhluk surga. Saya mau bagiin malam hari ini. Dia menemukan bahwa makhluk-makhluk surga itu ada banyak sekali. Banyak sekali. Nama-namanya makhluk surga itu banyak sekali. Ada Gedudim, ada Serafim, ada Melech Elohim, Melech Elion. Ada banyak sekali nama-nama. Tapi nama-nama itu kalau ditelusuri ternyata bisa dibagi kepada 6 gugus tugas. Jadi ada banyak nama tapi bisa dibagi kepada 6 gugus tugas. Nah, kemudian dia berargumen begini. Jangan-jangan makhluk surga itu adalah makhluk
tanpa nama. Itu judul khotbah saya hari ini. Anonim, tanpa nama. Jadi makhluk surga adalah makhluk tanpa nama. Kalau dia diutus untuk bertugas sebagai Gabriel, maka dia akan pergi sebagai Gabriel. Ketika dia kembali ke surga, ke tahta Allah yang Maha Kudus, di mana di sana ada satu pribadi yang agung, yang kekal, yang mengagumkan, yang disebut dengan Hashem, maka nama Gabriel dilepas, ditaruh di loker, dia masuk ke sini tanpa nama. Dia menunduk. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Tanpa nama. Nama menunjukkan keakuan. Nama menunjukkan siapa kita in the past, pada masa lalu, bagaimana kita hari ini, dan apa yang kita harapkan di hari yang akan datang. Itu nama. Di hadapan Dia yang Maha Mulia, semua makhluk surga tertunduk tanpa nama. Tulus. Gak ada kepentingan mengenai diri sendiri sama sekali. Mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat aku lakukan untukmu Tuanku? Tanpa nama. Terhormat sekali. Piagam hak asasi manusia versi Amerika berkata, memang manusia memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Tetapi manusia yang terhormat mendahulukan kewajibannya tanpa nama. Piagam hak asasi manusia aja punya hikmat seperti itu. Bagaimana kita mempelai Allah. Mempelai yang dipandang cantik. Bagaimana kita bisa dipandang cantik kalau hidup kita masih soal aku? Maka tata krama surga adalah kehidupan tanpa nama. Jika itu adalah tata krama surga, maka mulai hari ini, di tempat ini, malam ini, sekarang, kita belajar untuk hidup tanpa nama, tanpa kepentingan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau begitu, ada yang menarik sekarang. Saya menemukan begini. Ketika kita mati nanti, bukankah dikatakan bahwa kita diberikan nama yang baru? Betul? Apa nama yang baru itu? Penugasan yang baru. Itu nama kita. Sehingga kalau yang saya rindukan adalah ketika saya mati, nisan saya nggak tertulis Ruli Simorangkir. Nisan saya tertulis empty, kosong. Karena saya nggak di situ. Raga habis, jadi tanah, jadi debu. Di mana dia? Di sana. Sama siapa di sana? Sama mempelai Kristus yang adalah jemaat Betani Nginden. Amin. Rame-rame kita di sana. Makhluk-makhluk tanpa nama. Yang melayani Tuhan dengan tulus. Luar biasa itu. Mengagumkan itu. Kedua, nama sesungguhnya adalah pemberian tugas. Kita dalamin yang ini. Nama sesungguhnya adalah pemberian tugas. Coba kita perhatikan dasar-dasar Alkitabnya. Coba lihat. Adam. Si manusia pertama yang dicipta dari debu dan dari tanah. Dibentuk, diberikan nafas hidup. Nefes hayim. Diberi nama Adamah. Artinya dari tanah. Tugasnya apa? Beranak cucu. Bertambah banyak. Kuasailah bumi. Tugas. Pemberian nama kepada Adam adalah tugas. Ada lagi. Yang ini saya suka sekali. Ketika Yakub si penipu melarikan diri dari mertuanya Laban, dia lari sama saudara-saudara, keluarga, anak istri. Mau kembali ke kampungnya. Di pinggir sungai Yabok,
Mereka berhenti. Istri dan anak-anak disuruh nyebrang. Yakub takut untuk nyebrang karena di seberang ada Esau. Jadi semalam dia di situ, dan ketika dia bermalam di pinggir sungai Yabok itu, datanglah malaikat Tuhan. Mereka bergumul berduaan. Bergumul sampai hampir pagi. Malaikat Allah berkata, lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu memberkati aku. Aku tidak akan melepaskan kamu. Dipukul kakinya, di sini pangkal pahanya. Kemudian malaikat Allah bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Namaku Yakub. Mulai sekarang, kamu tidak lagi dipanggil sebagai Yakub. Kamu akan dipanggil sebagai Israel. Apa tugasnya sebagai Israel? Mempertahankan keturunan. Melahirkan juru selamat. Mempertahankan sejarah mengenai Allah. Melalui bangsa ini, sampai hari ini kita memiliki Alkitab. Melalui bangsa ini, sampai hari ini kita mengenal kebenaran. Itu tugas Israel. Jadi Israel diberi nama juga sebagai penugasan. Di tokoh perjanjian baru. Di perjanjian baru kita kenal satu tokoh yang mulia, yang mengagumkan, Yesus Kristus. Yesus adalah terjemahan Yunani untuk kata Ibrani. Yeshua. Artinya Allah menyelamatkan. Jadi, apa tugas Tuhan Yesus? Dikatakan dalam Matius 1:21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pemberian nama kepada Tuhan Yesus pun adalah penugasan. Sampai hari ini bukan? Kita diberi nama oleh orang tua kita. Bukankah pemberian nama orang tua kepada kita adalah penugasan juga sebetulnya? Supaya kita bertindak berkarakter yang mengagumkan sesuai dengan nama kita. Bapak saya kasih nama ke saya, Ruli M. Simorangkir. M-nya sengaja Bu, saya nggak tulis karena nakutin. M-nya itu Mesias, Mesaya. Jadi orang tua saya berharap supaya saya bersikap seperti Kristus. Membawa keselamatan bagi keluarga. Keluarga inti, keluarga besar. Bersikap seperti Yesus. Wow. Jadi sering saya singkat M supaya nggak ketahuan. Tapi saya kenal kebenaran ini. Saya pengen jalanin. Iya, berat memang. Tapi aku ingin menjalankannya. Karena aku tahu bahwa orang yang dewasa adalah orang yang hidup bukan untuk dirinya sendiri. Karena orang yang dewasa menyadari bahwa pemberian namanya adalah penugasan. Maka Tuhan utus aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Hineni. Bahasa Ibraninya. Ini aku. Utuslah aku, Allahku yang maha mulia. Apa yang harus aku lakukan? Nah, dengan demikian, benarlah bahwa untuk menjaga kecantikan seorang manusia, Bapak Ibu, kita harus tunduk pada tatanan yang sudah dimulai di surga. Apa tatanan itu? Tidak boleh ada keakuan di dalam hidup kita. Tidak boleh ada keakuan dalam hidup kita. Dimulai dari hidup kita sekarang, dilanjutkan di surga. Nama yang diberikan kepada kita adalah tugas kita. Kita adalah bagian dari tahta kerajaan yang melalui keindahan dan kecantikan perbuatan kita, nama Allah diagungkan. Katakan amin. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Melalui kecantikan kita, nama Allah diagungkan. Itu harapan Allah. Tapi coba lihat betapa nakalnya orang-orang. Sejarah membuktikan manusia berusaha membuat Babel, menara Babel. Apa permasalahan dalam pembuatan menara Babel? Apakah karena bangunannya tinggi ke langit? Hari ini bangunan tertinggi di dunia lebih dari 1 kilometer. Kenapa nggak dirubuhin? Kenapa zaman itu dirubuhkan? Apa sebetulnya permasalahannya? Ternyata kita temukan. Mari kita buka sama-sama. Kejadian 11 ayat keempat. Kejadian 11 ayat keempat.
Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Silakan Bapak Ibu yang baca. 1, 2, 3. Dan mencari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itu yang Allah tidak berkenan. Mencari nama bagi diri sendiri. Mencari nama bagi diri sendiri adalah pelanggaran terhadap tatanan Allah. Tapi bukannya ini yang sekarang kita buat. Aku. Saya suka lihat tuh. Di mobil-mobil. Orang taruh topi polisi. Taruh itu. Supaya nggak diganggu. Topi PM taruh itu. Kan mau nunjukin begini. Nih. Ya kan? Bukan tentara. Pakai nomor tentara. Kenapa sih mesti begitu? Orang kaya makin sombong dengan kekayaannya. Aku dan aku terus. Beberapa waktu yang lalu saya jenguk ada satu kerabat yang saya hormati. Orang ini orang yang kaya dari dulu, kaya luar biasa. Tapi gak takut Tuhan sedikit pun. Dari muda, nggak takut Tuhan sedikit pun. Semena-mena. Orang tua bikin kawinan, acara di rumah, dia nggak suka. Tahu apa yang dibuat? Piring disemprot baygon. Masih muda, masih kecil. Kok mikirnya udah kriminal begitu? Makin besar, berjaya, kekuasaan ada, semua orang takut sama dia. Gaya, pistol di mana-mana. Marah, tembakin, bang, 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 bang. Mobil mewah ditembakin, dadar. Begitu gayanya. Makin lama saya perhatiin, Tuhan makin menyerahkan dia untuk kedinginan dirinya sendiri. Mau sendiri kan? Mau suka-sukamu kan? Oke, aku serahkan. Untuk dirimu, aku serahkan. Mboh. Itu yang disebut dengan membuat Roh Kudus cedera itu, menyakiti Roh Kudus. Dibiarin, makin lama makin ganas. Lagi main-main, duar ditembak, orang ditembak, mati. Nggak ada takutnya. Beberapa waktu yang lalu, dia sakit. Jantung tinggal 25%. Kang udah nanah di mana-mana. Di dalam dirinya ini ada sepsis. Udah, dokter bilang, susah. Udah gak bisa diapa-apain. Coba, orang kebiasa hidup untuk dirinya sendiri. Makin lama makin rusak, makin rusak, makin rusak. Dalam kondisi seperti itu bagaimana mau nyelamatinnya coba? Dia bukan lagi mempelai yang cantik, bukan? Karena kebiasaan hidup untuk diri sendiri, nyenangin diri sendiri. Jadi monster kan? Terus mati. Ini udah tinggal, napas tinggal satu-satu. Ini tinggal dikit-dikit, napas tinggal dikit-dikit. Bagaimana? Kita mau injili juga udah gak bisa, gimana? Udah gak kebiasa, denger injil gak biasa. Gak kebiasa nunduk. Maka pengajaran kita malam ini nih berharga. Kita mempelai-mempelainya. Mempelai bagi Allah yang Maha Kudus. Maka kita harus bersikap pantas. Jangan seperti Babel itu. Dikit-dikit aku, dikit-dikit aku. Sombongnya luar biasa. Gak benar. Kita berusaha dapetin apa yang kita kepengen. Sekolah terus. Supaya apa? Supaya dapat jabatan. Kalau udah dapat jabatan, punya uang. Mikirnya aku terus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, Tuhan memberkati limpah luar biasa. Tuhan memberkati limpah luar biasa. Kita berhasil mengatasi masalah karena Tuhan menopang kita. Jangan hanya berpikir mengenai aku terus sekarang. Sekarang waktunya untuk bertanya, Tuhan apa yang bisa aku bagikan? Apa yang bisa aku bagikan Bapak?
Apa yang bisa kulakukan untuk kepentingan kerajaan-Mu? Itu caranya mematikan keakuan. Sehingga kita bisa berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Jadi tulus. Ucapan yang kita ambil dari 1 Tawarikh 29:13 ini, jadi tulus. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku matikan keakuanku. Nah, kita bawa pulang ayat ini. Ingat ayat ini. Yuk kita buka sama-sama. 2 Korintus 5, 14-15. Bawa pulang ini. Matikan keakuan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini mempelai-mempelai yang cantik itu seperti ini. Dewasa, mati untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saya lanjut, ada 2 tadi kan? Mati untuk diri sendiri. 2, mempelai bagi Allah. Pastilah orang-orang yang beretika. Orang-orang yang beretika. Dalam Kejadian 18 ayat 19, Allah menjelaskan bahwa maksud Allah memanggil Abraham adalah supaya Abraham mengajarkan kepada anak cucu keturunannya hidup yang beretika. Dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Itu maksud pemilihan Allah terhadap Abraham. Supaya Abraham mendidik anak-anaknya dan cucu-cucunya untuk hidup sebagai orang-orang yang beretika. Orang-orang yang hidupnya mengagumkan. Sedemikian mengagumkannya. Sehingga orang-orang yang tidak beragama sama dengan mereka, melihat perbuatannya yang baik, orang-orang ini kepingin pindah. Ini harusnya kita jalankan hari ini. Supaya orang-orang yang melihat perbuatan kita yang baik, kepingin tahu, Bapak Ibu ibadahnya di mana sih? Orang gereja ya? Di mana? Kok Bapak Ibu baiknya luar biasa ya? Sopannya iya, dermawannya luar biasa, perhatiannya, pertolongannya luar biasa. Ibadah di mana toh Pak? Oh, nginden. Ibadah jam berapa? Oh, saya boleh ikut nggak Pak? Walaupun saya nggak satu iman, boleh nggak saya ikut Pak? Aku kepingin ikut Pak. Bu, aku pengen ikut Bu. Karena Ibu keren banget. Itu loh. Harusnya kualitas hidup kita seperti itu. Etikanya seperti itu. Kita nolong orang. Ramah luar biasa kepada siapapun. Dalam doa orang Yahudi, mereka berdoa paling sedikit 2 kali. Mereka berkata begini, Nekadesh et Shimcha ba'olam. Nekadesh et Shimcha ba'olam. Artinya, kiranya namamu dimuliakan di seluruh bumi. Namamu dimuliakan di seluruh bumi melalui aku. Kiranya Tuhan memberikan aku kesempatan supaya di dalam hari ini aku bisa mempunyai kesempatan memuliakan namamu. Apa Tuhan yang bisa kulakukan untukmu? Apa? Gitu. Itu doa mereka. Paling sedikit 2 kali satu hari mereka berdoa begitu. Nekadesh et Shimcha ba'olam. Rindu mereka. Cara hidup ini dilaksanakan oleh Abraham.
Dia ramah sama semua orang. Bahkan ketika orang datang, orang asing datang. 3 orang datang. Siang-siang panas terik di padang gurun. Abraham datang. Hari, ayo. Kamu harus nginep di tempatku. Ayo, singgah tempatku. Lapar nggak? Mau minum nggak? Ayo. Nggak ditanya dulu, kamu agamanya apa? Nggak. Kamu orang apa? Nggak ditanya. Ayo, sini. Sarah tolong siapin makanan, minuman, siapin, ayo. Ini kita punya tamu, tolong. Baik banget, mengagumkan luar biasa. Sampai-sampai akhirnya kan Sarah meninggal. Pada saat Sarah meninggal, Sarah itu meninggal di tempatnya orang Het. Orang yang beda paham, beda keyakinan, beda Tuhan dengan orang Yahudi. Beda sama sekali. Problem. Orang-orang Het ini akan ngerasa bahwa tanahnya kalau nanti Sarah dikuburkan di tempat mereka, tanah mereka jadi tanah yang gak suci. Karena ada orang Israel dikubur di situ. Gak boleh. Gak boleh. Itu makanya sampai hari ini kan pemisah di kuburan hari ini kan terpisah. Agama A, agama B. Pisah. Kenapa? Karena kalau nyampur jadi nggak kudus menurut agama yang lain itu. Itu tradisi tua. Nah sekarang Sarah mati di tanah orang Het. Bagaimana caranya? Abraham pergi ke orang-orang Het itu. Minta izin. Dengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Het kepada Abraham. Saking hidupnya mengagumkan. Kejadian 23 ayat 6. Dikatakan oleh orang Het begini. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Yang paling baik. Yang manapun silahkan. Kami gak akan ngerasa terhina sama sekali. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Itu segitunya diterima loh. Itu makanya di negara mana itu teroris mati mau dikuburin di tanah kampungnya ditolak. Karena hidupnya memang gak bagus. Tapi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita harusnya bahkan jenazah kita pun dihargai sama semua orang. Semua orang menghormati kita. Harusnya begitu loh. Tapi banyak orang Kristen gak gitu hidupnya. Jangankan mati. Masih hidup aja dibohong-bohongin terus supaya dia jangan ikutan datang. Mau bikin arisan nih. Mau bikin reuni nih. SMA. Mau bikin reuni. Reuninya hari Sabtu. Udah lu bilang aja. Reuninya hari Minggu. Kenapa? Ya supaya si itu gak datang, rese dia kalau datang. Udahlah. Udah dia jangan sampai datang lah. Kenapa? Rese. Kristen sih iya Kristen. Cuman rese. Banyak yang begitu. Gak disenengin. Udah gitu pelit banget lagi. Bu, ilah pelitnya, ampunan. Ngeri loh pelitnya itu. Tapi kalau di gerejanya nyanyinya luar biasa. Kutinggikan Engkau Tuhan. Di luar sana, waduh, bohongnya iya, pelitnya iya, reseknya iya. Pemarahnya luar biasa. Pol pol-polnya. Tapi begitu di gereja baik lagi pura-puranya. Nggak bakalan lama bohong-bohong seperti itu bisa dijalankan. Nggak lama. Bentar juga ketahuan. Nah kita nggak boleh jadi orang yang seperti itu. Jangan. Kita nih mempelai Kristus. Sebagai mempelai tadi hidup bukan untuk diriku sendiri. Kemudian kita berambisi supaya kita punya hidup di dalam etika ilahi. Semua yang kita bikin menyenangkan Tuhan. Sampai kayak Abraham tuh. Jenazah Sarah mau dikubur di tempat orang asing. Diterima.
luar biasa itu. Gak mungkin di zaman itu bisa diterima. Tapi khusus Abraham, karena hidupnya menyenangkan Tuhan dan mengagumkan untuk sesama, diterima. Itu kualitas hidup seperti itu yang hebat dan dicari di antara kita orang-orang Kristen. Nah, terus dilanjutin lagi nih. Bukan hanya perbuatan kita yang hebat, ucapan kita. Semua yang kita ucapkan itu mengagumkan, mendatangkan berkat. Dalam tradisi Yahudi, ajaran ini disebut dengan lashon hara. Menjaga ucapan kita. Dikatakan begini, sekalipun yang kita ketahui adalah kebenaran. Perhatikan, sekalipun yang kita ketahui adalah kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu diucapkan dan tidak membawa berkat untuk orang lain, jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Contohnya gini, seringkali orang bicara gini, itu orang kan tukang nyontek dulu. Diberhentiin dia dari SMA. Tukang nyontek. Otaknya tau gak? Otaknya kurang segram. Bener memang pernah diberhentiin dari SMA. Betul. Otaknya kurang segram, betul juga. Tapi membangun imannya enggak. Sekarang dia kerja kan itu kan perusahaan mertuanya tuh. Udahlah, dia mah payah. Payah banget orangnya. Tahu gak? Blow on. Itu kan bukan ucapan yang memberkati kan. Itu kan ucapan yang menyakitkan kan. Merendahkan harkat orang. Apa perlu diucapkan? Enggak. Kebenaran itu benar memang iya. Tapi berguna gak untuk orang yang mendengar? Enggak. Jangan diomongin. Bahkan kebenaran pun, apabila kebenaran itu tidak membawa berkat bagi orang lain, jangan dikatakan. Nggak usah, biar kita aja yang terima. Kita pegang rahasia itu. Hari ini, di zaman modern, bukan hanya lidah kita yang harus dijaga. Ujung-ujung jari kita ini juga harus dijaga. Maha benar netizen. Saya ulangin, istilahnya kan sekarang kan maha benar netizen. Pokoknya kalau netizen, orang-orang di internet ngelihat sesuatu yang dia nggak suka, komentar. Mbuh, mau bener kayak nggak bener kayak, komentar aja pokoknya, ngomong sembarangan, kirim, send, send lagi. Apa kayak begitu? Maha benar netizen. Belum kesombongan-kesombongan yang ditampilin tuh, yang luar biasa. Setiap pagi, ada teman setiap pagi, dia taruh di Instagram, my morning drive. Naik mobil, super mewah. Atapnya dibuka. Besok pagi mobilnya lain lagi. This is my morning drive. Hello, good morning. Apa kayak gitu? Jangan bikin malah makin tambah malu. Kadang-kadang di bawah ada tulisannya lagi. Anugerah Tuhan. Hah? Maksud lo? Itu sombong tau. Maha benar netizen. Ucapan itu gak membawa berkat buat orang lain. Membuat orang terbelalak, kaget dan mau marah. Kok bisa begitu sih my morning drive? Maksud lo? Itu bukan ucapan yang memberkati. Harusnya kita saling puji di antara kita. Bapak Ibu ketemu satu dengan yang lain, kasih pujian dong. Kurusan deh kamu. Ya kan, seneng dong orang bilang kurusan. Kurusan deh. Tapi tulus, jangan main-main, tulus. Kurusan deh. Bapak Ibu mukanya kelihatannya seger banget deh hari ini. Happy, you look happy. Orang seneng loh dipuji. Dimulai dari kita nih, di antara kita, satu jemaat begini. Puji, saling puji.
Ketemu papasan, tegur. Halo Pak, selamat siang, selamat sore, silakan ibadah Pak. Yuk kita sama-sama ibadah. Puji Tuhan. Happy aja gitu, happy. Boleh gak sih? Kita kebanyakan begini loh, ketemu sama orang kita gini. Apa sih kayak gitu? Apa? Gak keren loh itu. Kenapa kita gak saling puji? Jadi suasana ibadah kita juga jadi menarik gitu. Selesai ibadah di sini, coba nggak berebut pintu misalnya. Seringkali berebut pintu. Wah, buru-buruan. Wah. Belum yang di parkiran ntar, di parkiran. Di parkiran tuh orang bisa, di sini baik semua. Tapi di parkiran, gua duluan keluar. Itu baru berguna tuh. Topi polisi lah, plat polisi yang padahal kita bukan polisi. Tapi itu berguna tuh. Begitu kita, waduh sorry bos. Apa itu jadi hidup yang memberkati kayak begitu? Buka kaca, ngek. Apa? Ya ampun. Apa-apanya aja nggak memberkati, nggak. Itu nggak memberkati sama sekali, nggak. Ayo kita saling muji. Jalanin Lashon Hara ini. Jadi mempelai-mempelai yang cantik. Ucapannya bagus, perkataannya baik, perbuatannya baik. Mengagumkan, bahkan sampai taraf mengagumkan. Bukan hidup untuk diri sendiri. Mengagumkan. Pada akhirnya, kiranya Allah yang Maha Mulia mencurahkan bagi kita hari ini segala damai sejahtera, sukacita, sehingga kita bisa terus mengembangkan diri. Membuat diri kita ini cantik di hadapan Tuhan. Sehingga kita pantas disebut sebagai mempelai-mempelai. Kiranya damai sejahtera Allah diberikan atas kita. Supaya kita mampu bertindak dengan benar pada waktunya. Berkata-kata dengan bijak pada waktunya. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, dari tempatnya yang Maha Kudus tercurah bagi kita semua malam hari ini. Katakan amin. Amin. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah kekal Maha Mulia, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya mulai malam hari ini Bapa, kerinduan hati kami adalah supaya kami terus menjadi mempelai-Mu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Yang semakin mampu memiliki hikmat yang luar biasa untuk terus mematikan keakuan kami, kesombongan, ego, pelit kami Tuhan. Dan kemudian kami memiliki hikmat untuk dapat berlaku dengan baik. Juga kami memiliki hikmat untuk bisa berkata-kata dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau ada satu hal yang kami mau minta di doa malam kami hari ini, adalah berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, bersatu hati kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur buat firman di malam hari ini ya Tuhan, yang sudah memberkati setiap kami. Kami rindu biar melalui firman Tuhan yang kami sudah dengar malam hari ini, hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau, semakin hari boleh semakin mengasihi Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Engkau Tuhan yang selalu memberkati, biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru bahkan kesehatan yang sempurna selalu Kau berikan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kalau di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, kami rindu memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku
Ya Bapa di sorga, berikan kami semuanya kekuatan untuk melakukan firman-Mu oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, lakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menyertai saudara, memberikan kekuatan untuk melewati hari-hari Tuhan, memberkati saudara, mulai dari malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang percaya bersama dengan saya katakan, amin.